Hai guys, balik lagi nih ketemu sama Mimin. Kali ini Mimin mau bawain alur cerita dari film yang berjudul Young On 2. Film ini rilis pada tahun 2019. Film ini sendiri menceritakan tentang dua orang pria yang terpesona dengan kecantikan dari seorang bibi muda. Pasti kalian penasaran dong gimana ceritanya, jadi tonton terus videonya sampai selesai ya. Tapi sebelum masuk alur ceritanya, Mimin kasih tahu nih kalau video ini mengandung spoiler. Dan buat kalian semua yang gak suka spoiler, boleh close ya. Tapi buat yang mau tahu lebih lanjut gimana ceritanya, jangan lupa subscribe dulu, biar Mimin lebih semangat bikin video-video yang lainnya. Oke, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Di film kita diperlihatkan sepasang kekasih yang akan melakukan enak-enak, di mana sang wanitanya bernama Sekbom I dan prianya bernama Sangwo. Tanpa basa-basi, film ini pun dibuka dengan adegan mereka yang sangat wow. Scene berganti kepada seorang pria yang sedang ngobrol dengan bibinya. Pria itu bernama Wohyeon dan bibinya bernama Minyeon. Ya udah pada tau lah ya, yang meranin Minyeon itu siapa. Wanita cantik dan seksi dengan tato lumba-lumba di dadanya. Ya, siapa lagi kalau bukan Yoo Jung-i. Wohyeon yang baru saja diterima di perguruan tinggi, dia memutuskan untuk tinggal sementara waktu di rumah bibinya. Wohyeon yang baru bertemu dengan bibinya pun, dia sangat terpesona karena bibi Wohyeon masih sangat muda. Ya, tidak seperti apa yang dia kira sebelumnya. Awas, ntar ada rasa yang lain loh. Di saat Wohyeon sedang merapikan bajunya dan bersiap-siap untuk tidur, dia malah mendengar desahan-desahan manja dari kamar sebelah. Wohyeon yang penasaran pun mencoba memastikan sumber suara itu. Ternyata suara itu berasal dari kamar bibinya. Wohyeon yang penasaran dengan apa yang diperbuat bibinya, dia pun mengintip dari balik pintu. Dan benar saja, suara itu berasal dari bibinya yang sedang mainin gunung aktif dan juga hutan rimbanya. Melihat hal itu membuat Wohyeon jadi cenut-cenut nih. Namun tanpa Wohyeon sadari, bibinya mengetahui tindakan dari Wohyeon. Ya, ketahuan deh. Tapi Minyeon malah mengajak ponakannya itu untuk masuk ke kamarnya. Wohyeon yang gugup dengan tindakannya pun hanya bisa meminta maaf kepada bibinya. Tanpa diduga-duga, sang bibi malah membuka penutupnya dan mengajak Wohyeon untuk senam kasur bersama. Ya, karena Wohyeon yang sudah cenat-cenut dari tadi, akhirnya dia pun langsung mengiyakan keinginan dari bibinya. Dan terjadilah enak-enak di situ. Di keesokan harinya, terlihat Wohyeon yang sedang bersama Sangwo. Di saat mereka berdua lagi asik menghibah, Minyeon tak sengaja lewat di depan mereka. Melihat ponakannya yang lagi nongkrong-nongkrong santai, Minyeon pun menyapa mereka. Di situ, Wohyeon pun memperkenalkan bibinya kepada Sangwo. Sangwo yang emang dasarnya mata keranjang, dia pun sangat terpesona kepada Minyeon. Ya, namanya juga cowok, lihat yang mulus-mulus, pasti deh. Minyeon yang melihat ponakannya sudah keluar dari kampus pun menyuruhnya untuk langsung pulang. Dan tak lama setelah itu, Minyeon pun langsung pergi. Sangwo yang tertarik kepada bibinya Wohyeon pun meminta ikut main ke rumah Wohyeon. Scene berganti di saat Wohyeon dan Sangwo ada di rumah bibi Minyeon. Di situ terlihat mereka berdua yang disuguhi makanan-makanan enak dari Minyeon. Wah, mantap nih. Mereka pun makan bersama sambil ngobrol-ngobrol ringan. Namun, Sangwo yang mengagumi bibi Minyeon, dia pun terus-terusan memperhatikan Minyeon. Di saat asik ngobrol, Wohyeon pun izin untuk pergi sebentar dan meninggalkan mereka berdua. Di saat Sangwo lagi berduaan, Minyeon pun terlihat menggoda Sangwo dengan cara memperlihatkan akar dari gunung aktifnya. Wah, rezeki nomplok nih. Melihat hal tersebut, naluri garangan dari Sangwo pun mulai muncul. Dan Sangwo langsung mencubu sang bibi. Di sisi lain, Wohyeon yang sedang berjalan, dia bertemu dengan Sekbom I. Wohyeon yang emang satu kampus dengan Sekbom I, dia pun sedikit menyapa Sekbom I. Namun pertemuan mereka tak berlanjut lama. Dan Wohyeon pun langsung pulang. Akan tetapi, sesampainya dia di rumah, dia sangat terkejut karena dia mendapati bibinya yang lagi anak-anak dengan Sangwo. Aduh, dapat tontonan gratis nih.
Sedangkan Mingyong yang mengetahui ponakannya sudah pulang pun tetap melanjutkan adegan panas itu dengan Sangwo. Ya, mungkin lagi nanggung kali ya. Dan Wohyung hanya jadi supporter pertandingan mereka. Awas-awas, nanti jadi pengen juga loh. Di keesokan harinya terlihat Sangwo yang lagi jalan dengan kekasihnya. Sangwo dan Sekbom-i pun pergi makan-makan bersama. Dan tak mau menyanyiakan kebersamaan mereka, setelah mereka makan pun dilanjut dengan mereka berdua yang pergi ke sebuah motel. Ya, kalian udah pada tahu lah ya mau ngapain. Dan terjadilah enak-enak di situ. Setelah selesai enak-enak, Sangwo pun mengantar Sekbom-i untuk pulang. Namun, Sekbom-i yang merasa tingkah Sangwo yang berbeda dari biasanya, jadi dia membuntuti Sangwo pergi. Dan benar saja, bukannya pulang, si Sangwo ini malah mampir ke sebuah rumah. Di saat Sekbom-i memperhatikan Sangwo, tiba-tiba Wohyung melihat tingkah aneh dari Sekbom-i. Dia pun langsung menyapa dan menanyai Sekbom-i sedang apa di situ. Sekbom pun menceritakan bahwa dia sedang membuntuti kekasihnya. Mengetahui Sangwo yang sering main dengan bibinya, akhirnya Wohyung pun mengajak Sekbom-i untuk ngobrol bersama di sebuah kafe. Di kafe itu, Sekbom bercerita bahwa akhir-akhir ini sifat dari Sangwo sangat berubah. Mengetahui ada kesempatan, Wohyung pun menceritakan semua yang biasa Sangwo lakukan dengan bibinya. Mendengar hal itu, Sekbom menjadi galau kelas dewa. Wohyung yang melihat kegalauan dari Sekbom pun langsung menjadi pahlawan yang kesiangan. Dia mencoba menenangkan Sekbom dan mengajaknya ke sebuah motel. Dan langsung terjadilah enak-enak di situ. Pintar banget cari kesempatan ya. Di keesokan harinya, Sekbom yang mengetahui kekasihnya sering main bersama Minhyong, dia langsung mendatangi rumah Minhyong. Sekbom yang sudah geram pun beradu mulut dengan Minhyong. Wah, ceritanya marah nih. Namun, di saat dua wanita ini lagi beradu argumen, Wohyung dan Sangwo tiba di rumah bibi Minhyong. Melihat kedatangan kekasihnya, Sekbom pun langsung mencipika-cipikok Sangwo. Dan di depan Minhyong juga Wohyung, Sekbom mengajak Sangwo untuk enak-enak di situ. Tak mau kalah dengan Sekbom, Minhyong pun mengajak Wohyung untuk ikut enak-enak dan akhirnya terjadilah enak-enak beramai-ramai di situ. Di akhir film diperlihatkan Wohyung dan Sangwo yang saling cerita tentang indahnya sang bibi Minhyong. Dan akhirnya mereka pun sepakat untuk main dengan Minhyong, dua pria dan satu wanita. Film ini pun ditutup dengan adegan 2 melawan 1. Dan film pun selesai. Oke guys, terima kasih telah menyaksikan video ini. Kalau kalian semua suka sama videonya, jangan lupa klik tombol like ya. Dan nantikan selalu video-video selanjutnya dari channel ini. Sampai jumpa.